Ini malah sayang ini hari terakhir di Almaty, nanti sore harus menuju ke bandara untuk pergi ke Bishkek, Kirgistan. Dan cuma di sana. Ini Almaty International Airport. Bandaranya bisa dibilang kecil untuk sekelas bandara internasional. Ini dapat lounge gratis. Opsi termurah untuk pergi ke Bishkek dari Almaty dapat ditempuh dengan menggunakan bus selama 4 jam saja. Deket banget sebenarnya, jaraknya kurang lebih hanya sekitar 200 km. Namun mengapa akhirnya saya terpaksa menggunakan pesawat? Sebab visa on arrival untuk Kirgistan hanya berlaku jika turun di Bandar Udara Manas. Penerbangan nanti akan memakan waktu kurang dari 1 jam, dan waktu itu saya beli tiketnya seharga Rp1.200.000. Malam dari Manas International Airport barusan sampai bandara. Bandaranya juga kecil, imigrasi juga nggak terlalu lama prosesnya. Cuma beli visa on arrival senilai $55. Naik bis menuju ke kota Bishkek, harganya 140 som. Jauh lebih murah daripada harus naik taksi atau Yandex. Selamat pagi dari kota Bishkek, Kirgistan. Ini adalah pemandangan dari hostel yang akan saya tinggali selama 3 malam di sini. Cuaca hari ini cerah dan hangat sekali, siap untuk berkeliling kota mengunjungi beberapa monumen sejarah sebagai penambah wawasan. Katanya Bishkek ini menarik sebab masih banyak monumen yang bertebaran di setiap sudut kota. Banyak dari mereka adalah monumen ikonik yang mencerminkan sejarah Soviet, pahlawan nasional hingga tokoh-tokoh budaya Kirgistan. Jalan-jalan di Bishkek sangat mudah dan murah dengan menggunakan bus. Jangkauan dan integrasinya luas sekali. Sekali jalan dekat dan jauh hanya perlu membayar 20 som atau sekitar Rp4.000. Patung Karl Marx dan Friedrich Engels ini terletak di dalam Egg Park. Patung ini menampilkan keduanya sedang duduk berdiskusi, menjadi saksi sejarah Soviet yang masih dilestarikan di ruang publik kota Bishkek. Tak jauh dari area taman, terdapat Museum Nasional Kirgistan dengan monumen ikonik seorang pria menunggang kuda. Ia adalah Manas, seorang pahlawan nasional Kirgistan. Nama Manas juga diabadikan dalam sejumlah objek penting di Kirgistan, seperti Bandara Internasional Bishkek serta sebuah universitas di sini. Ada 2 aplikasi esensial selama bepergian ke Kirgistan atau negara tan yang lain. Yang pertama adalah Tugis. Ia semacam Google Maps yang lebih banyak orang lokal pakai. Dan yang kedua adalah Yandex, sebuah aplikasi taksi online. Semua informasi dan rute transportasi umum tersedia lengkap di sana. Saya beranjak menuju Victory Square, alun-alun utama dan monumen peringatan yang didedikasikan untuk kemenangan Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Di sini terdapat api abadi, serta patung seorang ibu yang sedang menggambarkan menunggu anak-anaknya kembali dari perang. Kota ini memiliki suasana yang relatif tenang dibandingkan kota Almaty.
Meski tetap ramai dan padat, rasanya Bishkek tidak terlalu terburu-buru. Tak jauh dari Victory Square, saya melipir sebentar melihat Masjid Sentral Bishkek yang baru. Masjid ini baru dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2018. Semenjak itu, Central Mosque ini jadi masjid terbesar di Bishkek sampai sekarang. Malam hari ini ditutup dengan jalan berkeliling Osh Bazar. Sekali jalan menyiapkan perbekalan untuk pendakian besok ke Ala Archa National Park. Osh Bazar adalah salah satu pasar tradisional terbesar di Bishkek. Kalau kamu ingin cari oleh-oleh yang sangat lokal dan otentik, pergilah ke sini. Selamat pagi dari Bishkek. Pagi ini mau berangkat menuju Ala Archa National Park. Ala Archa National Park bisa ditempuh menggunakan bis umum seharga Rp4.000 dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota. Adapun harga tiket masuk Taman Nasional Ala Archa adalah 200 som atau sekitar Rp40.000. Itu saja, tidak perlu permit khusus atau surat keterangan lain-lain. QR scan, okay? Scan, okay? Scan here. Yeah. Thank you. Shuttle bus gratis menuju titik awal pendakian. Sampai di titik awal pendakian. Ini mau beli perbekalan dulu. Kayak di atas udah nggak ada apa-apa katanya. Mari. Babi hutan.
Lewatnya mana nih? Sini kayaknya. Senang ada jalan. Di Taman Nasional ini terdapat banyak rute untuk dipilih. Namun jika hanya punya waktu sehari dan termasuk pendaki pemula, disarankan untuk menjelajah area ini sampai pada Aksai Waterfall saja. Namun jika kamu ingin mendaki lebih jauh seperti ke puncak Semenov Tian Shan Ski, perlu 2 hingga 3 hari serta peralatan mendaki yang lebih proper. Kemungkinan habis longsor jalannya ketutup gini. Gak tahu masih boleh lewat apa enggak nih. Coba dulu deh. Gak ada jalan lagi. Mungkin sana bisa. Tapi kayaknya salah jalan. Harusnya di sana, di Batu Gede itu. Ini. Tapi coba naik dulu ke sana. Barangkali ada orang baru ditanyain. Let's go. Kayak bener salah jalan nih. Mau nggak mau harus turun ke situ, ke itu. Nah, sekarang udah di track bener nih. Buat apa namanya? Broken Heart. Tuh. Dari awal berarti salah jalan. Aku ambil di situ. Harusnya mulainya di sini. Saya sebenarnya berencana untuk mendaki sampai Radzeka Station. Ia berada di ketinggian 3.400 mdpl. Namun karena sempat salah jalan dan ada perkiraan badai salju malam harinya, saya memutuskan untuk sampai di Aksai Waterfall saja, untuk kemudian kembali ke Bishkek sebelum bus terakhir pada pukul 6 sore. Tentu sedikit kecewa, tapi rasanya lebih bijak untuk tidak memaksakan segala sesuatu. Gak apa-apa, semoga bisa dicoba lagi lain waktu. Overall, Ala Archa National Park bisa jadi tujuan utama untuk melihat kecantikan alam Kyrgyzstan dengan biaya yang sangat minim. Gak perlu ikut grup tour, menyewa guide, atau rental mobil yang harganya sudah pasti mahal. Saatnya kembali ke kota Bishkek. Kalau kamu pengen tanya tips and trick, sharing seputar pengalaman, atau kepo soal open trip yang bakal ada tahun ini, jangan sungkan-sungkan DM ya. Barangkali nanti kita bisa jalan bareng. Salam!